misi dan visi apa itu, kita itu menjadi orang yang sengsara dunia dan akhirat. Itu harapannya dia, sehingga kita dibuat maksiat, karena maksiat itu bikin kita itu sengsara. Di dunia sengsara, nggak bakal kita akan mendapatkan harapan. Walaupun dia itu kaya raya, walaupun dia itu punya semuanya, tapi kalau dia itu ahli maksiat, nggak bakal dia bahagia. Bahagia itu bukan harta benda, bahagia itu bukan materi, bahagia itu rasa dalam hati kita. Nah, jadi perasaan bahagia nggak bakal kita dapatkan. Bahagia itu hanya bagi mereka yang dekat pada Allah SWT. Nah, oleh karena itu, maka di sini di antara hal-hal yang menjerumuskan setan kepada manusia itu adalah ketika ayah kita meninggal, orang tua kita meninggal, ibu kita meninggal, dan sebagainya, maka harta waris itu tidak cepat-cepat dibagi. Padahal diperintahkan dalam agama itu, begitu orang tua itu sudah meninggal dunia dan meninggalkan harta waris, cepat dibagi. Kalau bisa, jangan lebih dari 3 hari. Walaupun pembagiannya itu secara persentase. Kenapa demikian? Begini, ketika harta itu dibiarkan tanpa kaitan, tanpa ikatan, dan tanpa penetapan siapa pemiliknya, maka di saat itulah setan itu gampang untuk mempermainkannya. Nah, jangankan harta yang belum dijelaskan siapa pemiliknya, harta yang sudah dimiliki saja, harta yang sudah dimiliki, yang kita miliki, milik orang tua, milik istri, itu sudah banyak setannya. Apalagi dengan harta yang belum jelas siapa pemiliknya, maka menjadi rebutan, itu pasti. Nah, kenapa? Karena begitu Allah Ta'ala menciptakan dunia, maka dinar itu oleh iblis itu diambilnya, kemudian dicelup, diciumnya, kemudian ditaruh di matanya. Lalu dia katakan, wahai dunia, engkau adalah putriku, engkau adalah kekasihku. Jadi jangan salahkan setan. Kalau seumpama orang yang punya uang itu, yang itu tidak ada landasan agama di dalam dirinya, maka dia itu gampang sekali dipermainkan oleh setan. Oleh karena kiat setan itu menjerumuskan ya mereka Bani Adam, ya, karena dendamnya mereka kepada kita sebagai anak-anak daripada keturunan Nabi Adam alaihissalam, yang menjerumuskannya, kemudian dia itu menjadi seorang makhluk yang dikutuk oleh Allah Ta'ala untuk selama-lamanya, adalah jarang sekali kita mendapatkan orang kaya itu yang kemudian itu ahli majelis, ahli sholat malam, ya, ahli sodako, jarang sekali. Kenapa? Karena orang punya harta ya pasti banyak setannya. Nah, supaya orang kaya itu nggak banyak setannya, bagaimana? Harusnya dia itu mendekat pada ulama, atau istrinya, mantunya ulama, suaminya ulama, anaknya ulama. Nah, itu kan yang dimasukkan Nabi SAW. Itu kan yang diajarkan Nabi SAW. Dan kita harus jadi orang yang cerdas dan cerdik di dalam mengambil, memahami dan mempelajari apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Di antara yang disampaikan Nabi Muhammad SAW itu adalah ad-dunya mal'una, mal'unun ma fiha. Jadi dunia itu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Apa dia laknat? Dia laknat itu adalah jauh dari rahmat, nggak bakal menyenangkan. Dimanapun kita berada, walaupun megahnya bangunan itu, megahnya kamar itu, mewahnya tempat itu, kalau seumpama Allah tidak memberikan rahmat di situ, tidak akan bahagia. Pasti tidak akan bahagia. Apakah bahagia? Orang yang sedang sakit, lalu kemudian dia itu dirawat di rumah sakit terbesar di Singapura misalnya, seperti rumah sakit Elizabeth, yang satu malamnya itu, yang VIP-nya itu, satu malamnya untuk kamarnya saja itu 15 juta. Bahagia dia? Dengan perawat yang ganteng-ganteng, dengan perawat yang cantik-cantik, dia bahagia? Makan yang serba enak, nggak bakal bahagia, karena dia sakit. Nah, itu yang terjadi. Gak bakal bahagia orang yang tidak berdekat pada Allah Ta'ala dan tidak bertakwa kepada Allah SWT. Karena kebahagiaan itu hanya milik Allah. Allah yang memberikan. Dia akan diberikan kecuali bagi mereka yang dikehendaki dan diridhoi oleh Allah SWT. Berapa banyak orang yang gak punya tapi dia bahagia. Berapa banyak orang yang punya tapi dia tidak merasakan bahagia sama sekali. Apakah itu kebahagiaan? Jadi kebahagiaan itu bukan harta benda. Nah, oleh karena itu, maka kita harus paham dunia itu, ya, itu merupakan fitnah terbesar yang Allah berikan kepada umat ini. Likulli ummah fijil. Nah, jadi setiap umat itu mempunyai sebuah fitnah yang begitu dahsyat, yang bisa menjerumuskan. Wa fitnatu hadil ummah al-mal. Dan fitnah yang terbesar daripada umat ini adalah harta. Jadi ada fitnah yang diajarkan dan diberitahukan oleh Nabi SAW terkait dengan 2 hal. Fitnah secara umum, ya.
dia secara umum maksudnya untuk umat semuanya. Fitnah secara individu. Nah, Nabi SAW sudah menggambarkan tidak ada satupun yang diketahui oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan semoga kita termasuk yang dipandangnya dan memandang wajahnya yang mulia insyaallah di padang mahsyar dan di dunia sebelum pada mahsyar insyaallah, amin ya rabbal alamin. Di mana Nabi SAW menjelaskannya kepada kita. Fitnah yang umum kepada umatnya adalah harta benda dunia. Fitnah yang khusus secara per individu, nah itu adalah perempuan. Nah, jadi perempuan itu sebagai apapun dia itu fitnah. Bagi suaminya fitnah, bagi orang tuanya fitnah, bagi saudara laki-lakinya fitnah, nah, bagi kakeknya fitnah, bagi gurunya fitnah. Nah, ini perempuan. Itu secara individu. Tapi kalau secara umum, maka fitnah yang terbesar bagi umat ini itu adalah harta benda. Nah, oleh karenanya disebutkan oleh ulama, ra'aitun nasa qad malu ila man indahu malu wa man lam yakun indahu malu fan nasu anhu qad malu. Nah, jadi artinya aku melihat semua orangnya nanti ada hadis yang diriwayatkan disampaikan oleh Muhammad bin Abbas, nanti di akhir zaman para ulama itu akan diberikan kekayaan. Enggak seperti ulama-ulama yang dahulu. Sekarang jarang alhamdulillah ulama yang enggak punya mobil, semua punya mobil. Kenapa? Karena memang zaman pada waktu itu tidak melihat kecuali kekayaan. Jadi seakan-akan orang alim yang hebat itu, orang alim yang yang sukses itu adalah orang alim yang punya mobil. Nah, kalau nggak punya mobil nggak sukses ini. Nah, gitu. Kalau orang alim nggak punya mobil, mobilnya jelek, datang disangkanya minta proposal. Nah, direndahkan malah dihinakan. Ini zamannya sekarang. Oleh karenanya Allah Taala mau nggak mau bikin kaya. Ya, semoga kita itu jadi orang alim yang kaya tapi berguna. Jangan kaya tapi tidak berguna. Oleh karenanya di antara doa kami untuk para murid-murid kami, anak-anak kami dan keturunan kami, Allah waj'alna wa ikhwanana wa ahlana wa dzurriyyatana wa qarabatana wa qaribatina minal ulama'il amilin wa du'atil mukhlisin wa minal aghniya an-nafi'inal muslimin wa la hisab fi yaumiddin. Ya, semoga anak-anak kita, keturunan kita, murid kita semuanya menjadi orang kaya yang banyak uangnya, bermanfaat untuk kaum muslimin, tapi nanti di akhirat tidak ada hisabnya. Enak kan? Nah, jadi kalau kita minta itu yang enak-enak, ya minta ya Allah berikan aku sabar seperti sabarnya Rasulullah. Jangan, belum tentu kita bisa sabar seperti sabarnya Rasulullah. Cari yang enak-enak. Nah, hidup di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Itu kan doanya Al-Quran. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Itu sudah apa? Meliputi semua hal itu. Nah, jadi Nabi SAW bersabda, Is'alullah al-afiyah. Mintalah kepada Allah Ta'ala itu kebaikan, jangan keburukan. Nah, belum tentu kita bisa mampu gitu. Nah, jangan pula kita mengatakan bahwasanya apa yang terjadi pada saya ini adalah yang paling besar. Jangan. Dan Allah Ta'ala itu sangat profesional, memberikan cobaan itu sesuai dengan kadarnya. Tidak memberikan cobaan kecuali kepada hambanya yang dia itu tahu ini mampu ini. Nah, oleh karena itu dunia itu adalah fitnah terbesar. Bagi dunia yang ada pemiliknya, itu akan mudah menjerumuskannya, apalagi dunia yang belum ada label pemiliknya. Nah, oleh karena itu supaya menghindarinya, maka kita kembali pada ilmunya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, begitu ada mayit yang meninggal dunia, maka langsung kita bagikan secara persentasenya saja nggak apa-apa. Oke, misalnya apa? Ada seorang suami yang meninggalkan istri, anak laki 2, perempuan 1, dan ibu. Nah, maka nanti si istri dapat 1/8 karena ada para waris. Ya. Kemudian si ibu dapat 1/6 karena ada para waris. Laki-laki, anak laki dapat 2 bagian daripada bagiannya perempuan, yaitu sisa daripada mereka. Berarti asal masanya dari berapa? 6/8, berarti 24. Nah, bagiannya istri 1/8-nya 3. 1/8-nya 24, 3. Bagiannya ibu 4. Berarti 3 tambah 4 berapa? 7. Sisanya berapa dari 24? 17. 17 itu dibagi bagi anak laki dan anak perempuan. Nah, anak perempuan dapatkan 1 bagian, anak laki dapat 2 bagian. 17 dibagi 3 bisa nggak? Nggak bisa. Antara keduanya apa? Tabayun apa tawafuk? Tabayun. Nah, berarti kita ambil semua kepalanya. Berapa kepalanya tadi? 3. 3 kali 24 berapa? 72. Bagiannya ibu tadi berapa? 4. 4 kali 3 berapa? 12. Terus istri berapa? Tadi bagiannya 3. 3 kali 3 berapa? 9. 9 tambah 12 berapa? 21.
72 dikurangi 21 berapa? Cepat. Hah? 51. Paham? 51 itu dibagi 3 bisa enggak? 51 dibagi 3 bisa enggak? Hah? 17. Berapa? 17. Jadi laki-laki dapat 17. Bisa enggak? Enggak. Bukan 3 ya. Anak laki 2 ya. Anak lakinya 2, 4, 5. 5 berarti. Berarti 17 dibagi 5 nggak bisa. Tak boleh tabayun. Berarti 5 kali 24. Berapa 5 kali 24? 5 kali 20 100. 4 kali 5 20. Berarti 120. Gitu loh ya. Nah, terus di bawah berarti 3 kali 5. Berapa? 15 bagiannya istri. Terus 4 kali 5. Itu bagiannya ibu. Berapa? 20. 20 tambah 15 berapa? 35. 120 dikurangi 35 berapa? 120 kurangi 35 berapa? 9 95 dibagi 5 bisa? Bisa sekarang. Bisa nggak? Berapa? 19 kali 2 berapa? 19 kali 2 berapa? 38. Berarti laki-laki dapat 38. 38 dapat 38 berapa? Cepat. 76. Sisanya berapa? 19. 19 itu bagiannya anak perempuan, bagiannya laki 38. Selesai sudah. Tinggal persentase kan? Berapa persentasenya itu? Nggak harus kita bagikan, enggak. Nanti. Tapi harus tahu. Ini bagiannya anak yatim, ini bagiannya ini. Jangan udah ibu kita masih hidup. Kesian, nggak enak kita itu bagikannya. Masa sih baru meninggal sudah kita bagikan? Enggak, justru itu bisikan dari setan. Oleh karenanya alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah Ta'ala, kami menjadi anak daripada Abu Yahya Hasan. Hasan alhamdulillah 3 hari sebelum meninggal dia itu mewakafkan semua harta bendanya. Dia katakan kepada kami, Segap itu di pondok itu tanah itu bukan semuanya dibeli sama uangnya pondok atau uangnya donatur, ada uangnya Abi. Mobil itu bukan semuanya dibeli sama uang pondok dan uang donatur, ada uangnya Abi. Tapi dengarkan ikrarnya Abi. Abi berikrar bahwa saya semua yang Abi miliki di dunia ini, di pondok ini maupun di luar pondok, semuanya Abi wakaf untuk pondok dan untuk Allah dan Rasulnya. Sehingga apa? Sehingga kita tidak mendapatkan warisan sama sekali. Tapi alhamdulillah berkat ketakwaan daripada ayah yang soleh, rahimahullah rahmatullah, sehingga dia katakan pada saat itu sempat dia berkata begini. Tapi jangan mengatakan bahwasanya Abi ini berarti jahat, tidak meninggalkan harta waris, tidak. Karena Abi benar-benar berpegang teguh dengan sebuah ayat, dan itulah tugas orang tua sesungguhnya. Apa itu ayat itu? Ayat itu adalah wallahu yatawallas solihin. Allah Ta'ala itu mengurus sendiri orang soleh. Kalau Abi meninggalkan harta waris untuk kalian, misalnya 1 triliun, nggak cukup itu untuk kebutuhan kalian dan keperluan kalian. Tapi kalau Allah yang mengurusi kalian, maka berapapun keinginan kalian, berapapun keperluan kalian, Allah yang mencukupinya. Kenapa? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah yang mencukupi semuanya. Jadi kalau sudah Allah yang mencukupi, maka tidak ada yang kurang. Alhamdulillah kita semuanya punya rumah, rumahnya bagus. Alhamdulillah kita punya mobil. Alhamdulillah semua saudara juga seperti itu berkat ketakwaan daripada orang tua. Semoga kita bisa meniru Habib Hasan ya. Tapi kalau umpama ada warisan, cepat dibagi. Kalau dibiarkan, ya pertama enggak apa-apa, itu kan sedikit, nggak jadi masalah dan sebagainya. Nanti lama-kelamaan itu jadi masalah. Saya pengalaman sendiri ya, berapa banyak saya itu membagikan harta waris. Ketika saya mau bagi harta waris, gampang ini, nggak jadi masalah. Orang toh anak-anaknya itu kaya-kaya semuanya. Setahun baru dibagikan. Subhanallah, yang begitu orang yang mengatakan saudaranya itu atau anaknya yang mengatakan, kami orang punya, kami nggak terbutuh kayak ini. Subhanallah, yang tadinya yang ngomong seperti itu justru dia yang paling ngotot untuk mendapatkan harta bendanya itu. Itulah salah satu petunjuk ya, dan salah satu pertanda bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu benar. Bahwasanya setiap dinar itu, setiap uang itu ada setannya. Jadi jangan sampai dibiarkan begitu saja. Cepat-cepat dibagi, walaupun secara persentasenya saja. Sehingga apa? Dengan cara kita itu telah membagikannya, ya, walaupun belum kita benar-benar membagikannya secara harta benda, maka kita kan tahu yang memakai itu akan berhati-hati. Itulah maksudnya.
semoga kita terhindar pada permasalahan yang terkait dengan harta waris. Harta waris ini selalu menjadi permasalahan di antara keluarga, dan itu permasalahan yang besar, bukan permasalahan yang kecil. Karena apa? Kalau sudah permasalahan terkait dengan keluarga, maka nanti biasanya timbul ada dengki, ada perselisihan, ada kebencian, kemudian memutuskan tali silaturahmi. Sedangkan Al-Wahdah telah mengatakan kalau orang sudah memutuskan tali silaturahmi, tunggu saatnya. Berarti dia itu telah menyodorkan dirinya untuk mendapatkan azab Allah secara betul-betul. Nah, jadi hati-hati. Nah, oleh karenanya jadi cepat-cepat selesaikan sebelum terlambat sampai kemudian setan itu sudah mengikatnya dengan masalah. Nah,